Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita memasuki minggu yang baru, di minggu yang kedua di bulan Agustus ini. Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik. Setiap kita terus mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang bulan ini. Saudara, hari Minggu yang kemarin kita sama-sama diberkati luar biasa oleh Bapak Pendeta Hani Yasaputra dari Rock yang ada di Brisbane, ya, yang mengajar kita bagaimana untuk kita bisa membangun satu relationship before marriage, dan kita juga belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik dalam satu keluarga. Saya tahu ada banyak dari kita yang merindukan supaya hal-hal seperti ini bisa dibahas dengan lebih mendalam. Oleh sebab itu saya dengan Bapak Pendeta Hani Yasaputra sedang merancangkan sesuatu untuk supaya mungkin di bulan-bulan yang akan datang kita akan melakukan seminar untuk membahas hal ini secara lebih mendetail, ya. Saya sangat diberkati dan saya yakin saudara juga sangat diberkati dengan sharing yang dibawakan oleh Bapak Hani Yasaputra kemarin. Nah, hari ini sepanjang minggu ini kita akan belajar sama-sama. Saya akan membagikan lagi buat saudara, mengulangi buat setiap kita, dan mungkin ada hal-hal yang baru yang akan saya bagikan buat saudara dari Amsal pasal yang ke-7 yang sama-sama kita renungkan di ibadah doa puasa kemarin. Saudara, sepanjang bulan ini kita sedang bicara tentang kedewasaan, ya. Dan ya, semua orang tahu bahwa menjadi dewasa itu penting. Kedewasaan adalah salah satu faktor penentu bagaimana kita bisa hidup berkemenangan di dalam dunia ini, saudara. Karena kalau kita tidak berubah menjadi dewasa, kita tidak mengalami satu pertumbuhan, maka akan banyak hal yang kita pasti akan kalah, ya, ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi tertentu dalam kehidupan kita. Khususnya di masa-masa pandemi ini, kedewasaan sangat penting bagi kita, anak-anak Tuhan, untuk kita miliki. Mari kita buka sama-sama Amsal pasal yang ke-7. Kita akan baca beberapa ayat dan saya akan sharing buat setiap kita. Kita akan lihat sama-sama Amsal pasal yang ke-7, mulai dari ayat yang pertama. Kita akan baca sampai dengan ayat yang ketiga, ya. Amsal pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, saudara, kita biasanya tidak suka atau memiliki satu konotasi yang kurang baik tentang pendisiplinan atau perintah. Nah, di Malaysia hari ini sedang dilakukan perintah kawalan pergerakan, ya. Dan kata perintah itu sangat erat hubungannya dengan, ya, sesuatu yang dipaksakan, ya, atau sesuatu yang harus menuntut sebuah ketaatan, ya. Perintah, yang namanya perintah itu keluar dari satu orang yang punya wewenang untuk melakukan sesuatu ketika perintahnya tidak dilaksanakan. Ketika kita melanggar perintah kawalan pergerakan, maka kita tahu konsekuensinya, kan? Berapa yang harus kita bayar, dan mungkin ada hukuman kurungan bagi setiap orang yang melanggar dari perintah kawalan pergerakan. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan, ayat yang pertama berbicara tentang, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Di dalam 3 ayat ini diulang kurang lebih 2 kali mengenai perintah. Simpanlah perintahku di dalam hatimu, berpeganglah pada perintahku. Kita secara manusia mungkin gak suka dengan yang namanya perintah. Tapi saya ingin menekankan buat saudara bahwa Tuhan memberikan perintah bagi kita, atau Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dalam hidup manusia. Bukan untuk menambah penderitaan kita, bukan untuk menambah kesulitan kita. Ya, manusia setelah dilemparkan diusir keluar dari Taman Eden, maka manusia punya kewajiban untuk dia berusaha bertahan hidup. Makanya kita tahu Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden bersama dengan anak mereka, dan mulailah mereka berusaha untuk hidup, mengusahakan apa yang ada. Sehingga kalau kita berbicara tentang perintah, Tuhan memberikan perintah bagi kita bukan untuk menambah penderitaan kita sebagai manusia, bukan.
Sebenarnya tujuan dari perintah yang Tuhan berikan untuk memelihara kehidupan kita. Perintah diberikan untuk menjaga kehidupan kita. Perintah diberikan untuk menjadi pagar bagi kehidupan kita. Supaya kita tahu bagaimana untuk hidup dengan benar. Bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Saudara bisa bayangkan kalau dalam satu wilayah tertentu tidak ada peraturan, tidak ada satu undang-undang, tidak ada satu rules yang dibuat untuk menjaga tatanan dan sistem masyarakat yang ada, maka keadaan itu akan menjadi sangat chaos, ya. Akan ada banyak konflik di mana-mana dan konflik yang tidak terselesaikan karena tidak adanya peraturan. Peraturan diberikan bagi kita, perintah-perintah Allah diberikan bagi manusia supaya manusia bisa hidup dengan teratur, kita bisa hidup dengan rasa hormat satu dengan yang lainnya. Terutama kita bisa hidup dengan damai sejahtera dengan Allah. Saudara, perlu untuk kita membangun satu budaya ketaatan dalam kehidupan kita. Dalam hal ini, untuk kita memegang segala perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan perintah-perintahnya. Tuhan memberikan banyak sekali guide buat kita. Ada dalam bentuk larangan, himbauan, ya. Haruslah, kita sering baca, haruslah engkau melakukan ini, haruslah engkau berkata ini, haruslah engkau berbuat ini, janganlah kamu begini, janganlah kamu begitu. Saudara, semua itu Tuhan berikan bagi kita, bukan untuk membuat kita menjadi orang yang terkurung, tapi kalau kita mau lihat, semua itu Tuhan berikan bagi kita, supaya kita bisa hidup dengan lebih baik, bahkan kita bisa hidup dengan nilai yang lebih baik. Kalau kita belajar dari Perjanjian Lama, dari 10 hukum Taurat, kita tahu bahwa ada beberapa binatang yang sebenarnya dilarang untuk dimakan. Saudara tahu bahwa sebenarnya, ya, saintis membuktikan bahwa ternyata larangan-larangan binatang-binatang yang dilarang itu adalah binatang-binatang yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya buat manusia. Nah, perintah Tuhan itu telah terjadi ribuan tahun yang lalu, tapi belum ada ilmu pengetahuan yang memahami hal itu. Tuhan tidak berbicara kepada Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel, janganlah kamu makan binatang A karena akan menyebabkan kolesterol naik, ya, dan lain sebagainya. Tuhan tidak akan menjelaskan hal itu karena pada waktu itu ilmu pengetahuan belum sampai ke sana. Tapi hari ini kita tahu bahwa peraturan itu, perintah itu diberikan supaya manusia bisa hidup dengan lebih sehat. Kita diberikan, kalau saudara lihat dari Perjanjian Lama dulu, kita lihat di dalam hukum Taurat, janganlah kamu mengingini milik sesamamu. Saudara, Tuhan ingin mengajarkan bagi kita, Tuhan ingin memberikan kita satu pengajaran bahwa kamu nggak usah lihat punya orang, lihat apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Tuhan sedang mengajar umatnya untuk kita bisa menjadi puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Itu jauh lebih penting daripada kita iri sama milik orang lain. Di sini kita belajar bahwa peraturan-peraturan yang Tuhan berikan semata-mata bukan untuk benefitnya Tuhan, tapi untuk benefit dari setiap kita. Saya berdoa supaya di hari ini kita bisa belajar bersama-sama, kita bisa mempelajari sesuatu, dan saudara dikuatkan hari ini. Jangan lupa untuk melatih dirimu untuk taat. Ketaatan itu mungkin kelihatannya bisa kita sepelehkan, tapi buat orang-orang yang tahu bagaimana berkat Tuhan atas ketaatan, kita pasti akan melakukannya dengan setia. Jangan salah, ketaatan kita bukan untuk membeli sesuatu dari Tuhan. Ketaatan kita adalah bentuk dari ucapan syukur dan terima kasih kita akan segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan pagi hari ini bisa menjadi berkat buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.